Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir ya. Bagaimana janji saya kemarin. Dan kali ini kita masih di surat Al-Muzammil. Al-Muzammil artinya adalah orang yang berselimut. Jadi simutan itu disebut muzammil secara bahasa. Ya. Bisa pegang ya. Surat Al-Muzammil ini adalah surat Makkiyah, sudah kita jelaskan jumlah ayatnya ada 20. Tema dari surat Al-Muzammil ini yang pertama, ya, poin atau tema dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Muzammil yang pertama adalah bahwa qiyamul lail sulusahu aw nisfahu aw sulusaihi wa kana qiyamul laili fardhatun waqtan nuzuli ayat. Di dalam surat ini kita diperintahkan, bahkan awalnya itu fardu. Apa itu fardu? Wajib menunaikan sholat tahajud, baik itu sepertiga malamnya atau setengah malamnya atau 2/3 malam. Qiyamul laili, sholat tahajud sulusahu, baik sepertiga atau 1/2 atau 2/3 malam. Wa kana qiyamul laili fardhatan. Qiyamul lail asalnya wajib, fardu. Ketika turun ayat surat Al-Muzammil ini, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, berdasarkan ayat ini maka qiyamul lail pada awal diturunkannya ayat tersebut hukumnya fardu. Dan sekarang juga masih fardu, tetapi bagi Rasulullah SAW, bagi kita mah sudah dicabut fardunya menjadi sunnah. Bagi beliau masih fardu. Witir dan tahajud itu adalah dua sholat sunnah yang masih wajib bagi Rasulullah, tetapi bagi umatnya sudah menjadi sunnah. Kekhususan beliau. Tahajud itu bisa dilakukan di sepertiga malam terakhir, atau kalau lebih afdal lagi 2 malam, separuh malam. Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling afdal sholat tahajud itu adalah setengah malam. Dalam sebuah hadis, inna afdala sholatikum sholati Daud, sesungguhnya sholat sunnah yang paling afdal bagi kalian adalah sholat sunnah Daud. Sholat sunnah Daud itu separuh tidur separuh bangun. Puasa Daud sehari puasa sehari buka. Itu juga termasuk puasa yang afdal. Inna afdala shaumikum, sesungguhnya saum yang paling afdal bagi kalian adalah siyami Daud, puasa Daud, sehari makan sehari puasa, sehari makan sehari puasa. Itu sunnah yang paling afdal. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadisnya, lebih kuat puasa Daud sebenarnya daripada puasa Senin Kamis. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis puasa Senin Kamis. Yang paling afdal itu yang tidak ada perdebatan itu puasa Daud. Sesungguhnya sunnah yang paling afdal bagi kalian berpuasa adalah puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Sehari puasa berbuka, bukan sehari makan sehari berbuka, itu untuk puasa. Itu puasa Daud. Termasuk juga sholat tahajud. Rasul bersabda, sesungguhnya sholat sunnah yang paling afdal bagi kalian dalam tahajud adalah sunnahnya Daud, separuh tidur separuh sholat. Namun oleh Allah diringankan perintah awalnya itu menjadi lebih ringan lagi, yaitu sepertiga itu sudah keren. Sepertiga malam itu sudah keren.
Bahkan diringankan lagi, kalaupun kamu tidak bisa tahajud, sudahlah, witir itu dilakukan sebelum tidur. Itu sudah menutup malam. Jadi habis isya, ba'diyah, setelah ba'diyah ambil 2 rakaat, ba'diyah tadi udah, setelah itu ambil 1 rakaat witir. Biasakan setelah isya lakukan ba'diyah, setelah ba'diyah tutup dengan 1 rakaat witir. Khawatir malamnya tidak bangun. Kalau malamnya bangun, tahajud, tidak usah witir lagi. Syukur-syukur 3 rakaat atau 5 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man arada an yutira bisab'in falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir dengan 7 rakaat, lakukanlah. Ingin 3 rakaat, 5 rakaat, lakukanlah. 3 rakaat, bahkan 1 rakaat, memenangnya falbi wahidatin falyaf'al, maka lakukanlah. Dan sebagaimana pernah kita jelaskan, sekedar mengingatkan bahwa tata cara witir itu bisa dengan 3 cara. Jangan berdebat ulah saling nyalahkan. Yang pertama adalah sholat witir dengan cara seperti sholat maghrib, berarti 2 kali tahiyat. Cara yang kedua adalah dengan cara sekali salam, jadi 3 rakaat langsung sekali salam di akhir tanpa tahiyat awal. Dan cara yang ketiga adalah dengan dipisahkan 2 rakaat pertama ditutup dengan 1 rakaat terakhir. Itu witir yang dibagi 2. Jadi witir itu boleh dengan 3 cara, seperti sholat maghrib, atau langsung 3 rakaat, atau 2 rakaat plus 1 rakaat. Itu boleh. Jadi tidak usah yang lebih masalahkan itu nutu witir dipermasalahkan. Kenapa kamu tidak witir? Ini kan wajib asalnya, fardu asalnya. Hanya saja diringankan bagi umat kita menjadi sunnah muakkad. Tetapi kan tetap awalnya itu dulu fardu. Berarti ada kedudukan tersendiri bagi witir. Kelebihan dari sholat tahajud diantaranya, selain bahwa orang yang bertahajud akan Allah naikkan derajatnya di maqam mahmudah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara waktu malam maka tegakkanlah tahajud sebagai nafilah, sebagai sunnah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kamu di maqam mahmud, di maqam mahmuda. Juga dalam surat As-Sajdah Allah memotivasi ciri orang-orang beriman yang takwa, yang soleh adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji, perut mereka jauh dari kasur. Ya, ciri orang soleh, ciri orang bertakwa, ciri orang alim, ciri orang yang muttaqin, orang yang berimannya hakul iman, itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji, perutnya jauh dari kasur. Artinya apa? Tara gogoleran, tara sare. Itu ciri orang yang imannya itu tinggi, imannya itu kuat. Dia selalu menjauhkan perutnya dari kasurnya. Itu adalah sebuah kias, sebuah metafor dari Al-Quran bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang-orang beriman sesungguhnya dan bertakwa sesungguhnya adalah orang yang perutnya jauh dari kasur. Jangan diartikan jauh dari kasur itu sama sekali tidak tidur, bukan. Karena Islam melarang kehidupan tabatul. Kehidupan tabatul itu di dalam Islam dilarang. Artinya terus-terusan ibadah gitu. Itu tidak dianjurkan. Tetapi lihatlah Rasulullah SAW, beliau menyebutkan bahwa akulah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Ana atqakum indallah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Wa a'lamukum billah, dan orang yang paling ma'rifat dengan Allah, yang paling tahu dengan Allah. Ana atqakum indallah wa ana a'lamukum billah. Rasulullah SAW adalah yang paling tahu tentang Allah, paling mengenal Allah, paling ma'rifat dengan Allah, dan beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling adil. Meski begitu, beliau masih tetap melakukan ibadah dengan bahasa orang nama habis-habisan gitu. Arafah itu ma'rifatan dalam tasawuf apa? Arafah ya'rifu ma'rifatan, ya alima ya'lamu ilman, berilmu tentang Allah, mengenal Allah, itu namanya ma'rifat. Wa inna ma'rifat Allah min ajalil ulum, sesungguhnya ma'rifat Allah adalah ilmu yang paling luhur, yang paling ajal, yang paling
Justru orang semakin mengenal Allah, semakin ma'rifat kepada Allah, harusnya semakin tunduk, harusnya semakin banyak ibadah, harusnya semakin habis-habisan lagi ibadahnya. Itu orang yang ma'rifah yang sebenarnya. Bukan ini sudah ma'rifah merasa ujub, merasa saya mah tidak perlu lagi syariat, saya tidak perlu lagi ibadah. Itu ma'rifat yang ngawur. Ma'rifat yang ngawur. Ma'rifat yang benar adalah semakin dia ma'rifat, semakin dalam ibadahnya. Semakin dia ma'rifat, semakin banyak ibadahnya. Semakin dia ma'rifat, semakin berbeda dengan kaum awam dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apa dalilnya? Lihat Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling ma'rifat dengan Allah. Siapa lagi? Siapa lagi orang yang ma'rifat dengan Allah? Tidak ada. Kata Rasulullah, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling ma'rifat, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perhatikan dalam hadis Aisyah, kakinya bengkak saking lamanya berdiri dalam tahajud. Satu rakaat beliau surat Al-Baqarah sejam setengah, 2 jam kalau lambat. Kalau lebih lambat lagi bisa lebih dari itu. Lalu ruku beliau lamanya sama dengan berdiri beliau. Berarti satu rakaatnya itu 1 jam setengah, rukunya juga 1 jam setengah. Apa yang dibaca? Tasbih. Ruku itu ada 4 bacaan tasbih. Kalau yang rukunya 1 jam, 2 jam, maka bacaannya Subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Dibaca terus. Diulang-ulang. Setelah zikir tasbih yang Subhana rabbiyal a'la, kemudian dibaca zikir itu Subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanadil jabaruti terus. Karena kata Rasulullah, aku dilarang oleh Tuhanku membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Jadi terlarang hukumnya baca Quran saat ruku, saat sujud. Yang merasa Fatihahnya tidak tenang, jangan dibaca di ruku. Udah selesai aja, Fatihah sudah selesai. Jangan baca Quran ketika ruku. Dalam hadis, inni nuhitu an aqra al-Quran. Aku dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Adapun dalam ruku, amma fil ruku'i fa'adzimu fi rabb. Ketika kalian ruku, agungkanlah Tuhanmu. Jadi ruku itu fokusnya adalah pengagungan. Ruku itu fokusnya adalah penghormatan. Ruku itu fokusnya adalah merasa kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Kita ruku di situ. Kemudian i'tidal, fokus i'tidal adalah hamdalah, memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kita sering mengartikan Allah mendengar siapa yang memujinya. Tapi arti sebenarnya dari sami Allah liman hamidah adalah Allah mengijabah orang yang memujinya. Allah mengijabah orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Doa-doa kita akan Allah dengar manakala disertai dengan pujian-pujian. Inna rabbaka yuhibbul mahamidah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang paling senang apabila dipuji. Ya. Kita tahu adab dalam berdoa itu adalah diawali dengan Asmaul Husna. Para nabi, para rasul setiap berdoa kepada Allah tidak langsung kepada to the point, tapi banyak menyanjung memujinya. Karena hakikatnya Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta Allah tahu. Disebutkan itu hanya sebagai bentuk kita benar-benar butuh, disebutkanlah itu kebutuhan. Tetapi pada hakikatnya meminta, memohon pada hakikatnya adalah memuji. Sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabah doa orang yang memujinya. Sekali lagi, kunci doa adalah pujian. Kunci doa adalah tahmid. Inna rabbaka yuhibbul hamid. Jadi dalam doa itu, andaikan kita tidak menyebut permohonannya, itu tidak mengapa, asal banyak memujinya. Menyebutkan permohonan juga boleh karena kita memang butuh yang spesifik apa yang kita minta. Tetapi pada hakikatnya itu dapat diijabah oleh Allah apabila di dalam doa-doa kita banyak pujian-pujian. Lihat doa-doa para nabi, para rasul selalu begitu. Kalau enggak tasbih, tahmid, itu yang terbanyak. Kemudian dalam berdoa juga kita mesti lihat ya,
kebutuhan kita yang sebenarnya adalah kebutuhan kepada akhirat dari kepada ke dunia. Saya pernah sampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 bahwa ketika haji didapati ada orang-orang yang doanya itu dunia terus. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah menegur orang-orang yang ketika setelah selesai haji waktu diijabah di padang Arafah doa nanti dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mintanya dunia terus, tidak pernah minta akhirat. Itu benar lewat Allah. Yang benar itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa diurang di ayat ngadoa teh dunia we isinya. Ya Allah paparin abdi rizki, paparin abdi bumi, paparin abdi pasangan, terus berdoa. Jarang doa untuk akhirat. Padahal Allah sudah tegur bahwasanya berdoa itu harus seimbang. Di antara manusia yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kembali ke tema kita bahwa qiyamul lail, tahajud awalnya itu fardu dan sekarang menjadi sunnah, tetapi masih fardu bagi Rasulullah SAW sebagai keringanan buat kita semua. Afdolnya adalah setengah malam, tetapi diringankan boleh sepertiga malam. Kalau masih kuat juga nambah, silahkan 2/3 malam. Makanya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabuna ilallah, al-arifuna billah, muka mereka itu kadang terlihat pucat karena malamnya habis dengan ibadah. Malamnya itu bergadang untuk ibadah. Maka di siang hari kita dapati mereka tuh wajahnya seperti wajah-wajah bercahaya tetapi agak kepucat-pucatan karena banyaknya tahajud dan ibadah. Bersih mukanya tetapi seperti pucat karena malamnya itu nangis, tahajud dan lain sebagainya. Kita mungkin belum sampai ke makom itu, tetapi mudah-mudahan ada niat bahwa kita akan menjadi orang-orang muzammil. Kita ingin menjadi orang-orang muzammil yang sifat-sifatnya disebutkan dalam surat Al-Muzammil ini. Bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan dengan beberapa wasiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mikir sesudah fardu isya, kemudian mikir sesudah fardu isya itu wajib pada isya nggak? Pada isya setelah ba'diyah witir ya witir setelah isya, ba'diyah dulu 2 rakaat ya. Terus witir. Satu rakaat bisa. No penting ulah setengah rakaat. Jadi ba'diyah isya 2 rakaat. Seolah-olah tahajud. Tidak seolah tahajud, memang ditutup langsung witir. Ba'diyah. Ba'diyah itu tutup ba'diyah, kemudian tutup dengan witir. Kalau mau afdal lagi setelah ba'diyah tambah lagi 2 rakaat. Ya, tahajud silakan. Kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Ini mah bagi orang yang khawatir malamnya tidak bangun, setelah ba'diyah tutup saja dengan witir 1 rakaat. Dan para sahabat banyak mengamalkan ini. Di antaranya Abu Hurairah, beliau dipesan, kata Rasulullah SAW, aku disuruh oleh kekasihku Rasulullah untuk menjaga 3 hal sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah sholat witir qabla an anam, sebelum aku tidur. Sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, aku diberi wasiat pesan oleh Rasulullah untuk menjaga 3 hal sampai aku mati. Yang tadi itu menjaga. Jangan sampai kita mati tapi belum witir. Jangan sampai kita mati belum tahajud, belum duha. Jangan sampai kita mati belum puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu masuk pesan Abu Hurairah kepada diri beliau. Ausani khalili Rasulullah bisalasin lan ada'aha qabla hatta an amuta, sampai aku mati. Itu pesan beliau. Kita ini kadang-kadang kalau kita mau terjun payung dari pesawat tidak bawa parasut, itu kira-kira berani atau nekat itu?
nekat, ya kan? Atau kita misalkan berenang ke laut nggak pakai ini pelampung, nekat. Tapi ada yang lebih nekat lagi, Pak. Berani mati sebelum sholat. Lebih nekat itu orang. Mau ke akhirat nggak bawa sholat, oh nekatnya luar biasa. Maka kita naikkan lagi levelnya. Termasuk nekat kalau orang berani mati sebelum punya kebiasaan tahajud. Termasuk nekat mati kalau orang belum punya wirid Al-Quran setiap hari minimal sepertiga juz atau 3 halaman, 3 lembar. Termasuk nekat mati kalau kita belum punya wirid harian minimal tasbih, tahmid atau tahlil. Termasuk nekat mati kalau kita belum punya bekal sunnah yang kita lakukan setiap hari sebagai penyempurna dari ibadah wajib kita. Maka kalau orang terjun payung tanpa parasut dihitung nekat dan bunuh diri, itu pun juga sama, orang yang mati tapi belum punya bekal sholat yang cukup, tilawah yang cukup, zikir yang cukup, termasuk matinya nekat. Walaupun mati pada hakikatnya takdir Allah, tetapi secara perhitungan manusia, maka termasuk nekat orang yang mati tidak punya bekal sholat. Jangan sampai kita mati sebelum punya bekal yang lengkap. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari surat Al-Muzammil ya, adalah tartilul Quran liyasmulat tadabbur waratilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil supaya bisa tadabbur, tafakur. Cara membaca Quran ada 3 cara. Yang pertama itu mujawad, itu lambat. Seperti kori-kori kita, Muammar, ZA dan lain sebagainya, itu mujawad. Dilakukan dengan lentingan-lentingan luar biasa ya. Itu mujawad. Yang kedua adalah tartil. Tartil itu baca tapi pelan, tapi cepat, agak cepat, namun tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga. Itu tartil, tengah-tengahnya. Yang ketiga adalah hadar. Hadar itu norolang, bahasa Sunda, cepat. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila, itu cepat namanya. Itu hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hadar. Itu untuk para penghafal Quran, hafaz para qurra dalam murojaah pas pakai hadar. Tajwidnya tetap masuk tetapi iramanya cepat. Ada yang lebih lambat, paling lambat mujawad. Itu bacanya seperti Muammar. Saya tidak bisa baca seperti itu karena tidak diajarkan dulu, jadi tidak menguasai. Nah, yang diperintahkan Allah baca Quran itu adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Pelan tapi lambat. Pelan tapi cepat. Cepat tapi lambat. Apa bahasanya? Sedang. Tartil sedang gitu. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan sedang. Tidak cepat banget seperti tadi hadar. Kalau hadar nggak bisa tafakur, nggak bisa tadabbur. Itu mah spesialis untuk murojaah Quran, hadar itu. Kalau mujawad juga terlalu ditinggikan, direndahkan, dilakukan juga tadabbur tafakurnya susah. Itu lebih kepada keindahan Quran bacaan. Yang paling pas itu adalah tartil. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada tadabbur, ada tafakur. Sembari kita mengingat dan memahami makna ayat itu, sambil meresap ke dada kita, menyerap dari apa yang ada di ayat itu, tapi kita juga sambil baca Quran. Itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Anu masalah mah hadar teu bisa, tartil komo deui, mujawad jauh panggang dari api. Jauh wes itu mah. Berarti belum masuk ke standar baca Quran yang pas gitu. Tetapi pahalanya memang ada besar juga. Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat kiramil bararah. Derajatnya itu disamakan dengan derajatnya malaikat kiramil bararah, yaitu orang yang
malaikat yang selalu membawa Quran kemana-mana, itu namanya kiramil bararah. Wallati yatata'u fihi, adapun yang yatata' terbata-bata, bahasa Arab lagi yatata' terbata-bata, sudah bahasa Indonesia itu yatata' terbata-bata. Kata Rasul, falahu ajran, dapat 2 pahala, hiji jang buruh macana, hiji deui jang karipuhna. Menang 2. Naik maca waduha teh mikir tilu menit. Nah itu. Waduha eta ajron 2 pahala gitu. Ripuhna di buruhan, macana di buruhan. Gitu. Ya tata. Sudah jadi apa? Bunyi bahasa Indonesia juga mirip ya tata, terbata-bata. Itu adalah falahu ajran. Tapi yang afdal adalah al-mahir. Yang mahir, al-mahir bil Quran, yang mahir dengan Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, bersama para malaikat kiramil bararah, malaikat pembawa mushaf. Kan luar biasa kita kalau derajatnya dengan malaikat ya, bersama dengan para malaikat kiramil bararah. Artinya apa? Ini motivasi supaya kita jangan terus-terusan pada level ya tata. Harus naik level menjadi mahir bil Quran. Kalau sudah mahir bil Quran, tinggal kita pilih bentuk bacaan tadi. Mau hadar silakan, kalau diperlukan lagi hadar murojaah. Mau mujawad silakan, kalau lagi dia senang dengan mujawad, mau ditartilkan juga afdol silakan. Dia sambil tadabbur gitu. Kalau sudah mahir, dia bisa milih, boleh. Mau hadar silakan, mau mujawad silakan, mau tartil juga silakan. Ini yang repot mah, hadar belum bisa, tartil belum nyampe, mujawad apalagi. Minimal kita naik level dari tata menjadi mahir, ya, mahir bil Quran. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, derajat nanti kita di surga ternyata sesuai dengan tilawah kita. Dalam hadis Rasul bersabda, wartaki waratil kama turatil Quran. Naiklah kamu ke surga, naik terus, kama turatil Quran, sebagaimana kau tartilkan Quran. Jadi Al-Quran kita nanti akan membawa kita kepada derajat yang pas buat kita nanti. Naik terus. Tok, wah, yang tartil Qurannya, misalkan kalau angka ya standar manusia aja lah itu. Tartilnya, angkanya, nilainya itu 95 dari 100 misalkan. Maka kita nanti akan menempati surga di nomor 95. Wartaki, naik terus. Wartaki, naik terus. Kama turatil Quran, sebagaimana kau tartilkan Quran. Berarti hadis ini menjadi dalil bahwa tingkatan di surga nanti bagi orang-orang mukmin, sama-sama orang beriman, itu dibedakan dengan tilawah Qurannya. Orang mukmin masuk surga semua yang tidak berbuat musyrik ya, tapi nanti disesuaikan dengan tingkatan tadi. Wartaki waratil Quran, kama turatil, sebagaimana kau tartilkan Quran, naik terus. Itu bonus Allah bagi orang yang mentartilkan Al-Quran. Di rumah bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu tidak cepat, tidak juga lambat, tapi sambil memahami ayatnya. Itu bukan pemahaman yang dalam, cukup pemahaman yang bisa membawa kita kepada memaknai ayat itu. Kalau mau dikaji lagi lebih dalam, silakan lari ke tafsirnya, perdalam tafsirnya, tadabburi makna-makna dari tafsir tersebut. Ustaz, kalau itu yang faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu dibaca ketika sholat. Jadi aturan baca Quran dalam sholat itu bacalah yang paling mudah. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu dalam hadis dijelaskan, ayat faqra'u ma tayassara minal Quran dalam Al-Muzammil ayat terakhir itu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi bahwa ketika orang sholat setelah Fatihah, bahkan Fatihah itu sendiri termasuk dalam kategori faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari Al-Quran saat kamu tahajud, itu adalah bacaan yang paling mudah bagimu. Itu kan ayat satu paket dengan keterangan tahajud atasnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Terus sampai ada faqra'u ma tayassara minal Quran. Al-Muzammil ayat terakhir. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau melakukan sholat tahajud baik setengah malamnya atau 1/3 malamnya atau 2/3 malamnya,
dan juga bersama orang-orang yang menyertaimu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, tahajud itu adalah kafilahnya orang-orang soleh. Jangan sampai kita ketinggalan rombongan orang soleh. Kalau kita nggak tahajud, kita ketinggalan rombongan orang soleh. Ya. Jangan sampai kita tercecer ketinggalan kafilah rombongan orang-orang soleh. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga tahajud. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Orang-orang bersamamu, orang-orang beriman bersamamu wahai Muhammad, itu orang-orang yang ahli tahajud. Jadi ibarat gini, kalau kita subuh tahajud, bahasa orang sederhana, ketinggalan rombongan. Gitu. Kalau malam kita nggak tahajud, harus ada penyesalan dalam diri kita. Sangat disayangkan, saya ketinggalan rombongan orang-orang soleh. Saya ketinggalan kafilah as-solihin. Qawafilus solihin marrat. Kafilah-kafilah orang soleh telah pergi meninggalkanmu dan kau tertidur lelap. Bayangkan, kita bepergian bareng-bareng, batur sudah berangkat, kafilah orang-orang soleh, kita masih tibrak sareng ngaguhar di situ. Nah, rasakan penyesalan itu. Ya. Ketika subuh hari kita bangun, nggak tahajud, ketinggalan rombongan orang soleh. Jauh orang soleh suka itu. Sabaqatkum qawafilus solihin, marat amamakum qawafilus solihin. Kita malah tertahan di sini, ruginya. Kalaupun kita tidak bisa tahajud, pastikan ada uzur sebab yang menghalangi kita. Karena kata Rasulullah, inna bil madinati aqwaman la yasiruna masirana. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang tidak ikut berjihad dengan kita, tidak berjalan masirah dengan kita, tapi mendapatkan pahala kita. Kata sahabat, loh kok bisa ya Rasul? Atau enak banget kayak gitu mah. Kita yang capek-capek, mereka dapat pahala juga seperti kita. Kata Rasulullah, mereka itu biasanya ikut dengan kita, habasahumul udru, tapi sekarang tertahan oleh uzur. Maka ini hadis menjadi pedoman para ulama bahwa orang yang biasa melakukan suatu amal lalu tidak dapat melakukannya, dia tetap dihitung melakukannya. Biasa sholat duha, kemudian safar tidak bisa duha, dihitung telah duha karena biasanya duha. Tiba-tiba dia safar, dihitung duha. Biasanya tahajud, tiba-tiba tidak bisa karena dia harus perjalanan misalkan ke luar negeri atau keluar pulau atau lempang ke kampung halaman. Sehingga orang yang biasa melakukan suatu amalan kemudian tidak bisa melakukannya gara-gara ada uzur, itu dihitung melakukannya. Dengan hadis tadi, inna bil madinati aqwamun la yasiru masirana, tidak ikut dengan kita berjihad tapi mendapatkan pahala jihad. Bagi yang punya kesibukan dan sebagainya yang biasa tahajud itu mendapatkan pahala tahajud. Uzur itu artinya apa? Uzur itu penghalang. Jadi suatu alasan, suatu hujah bahwa dia punya uzur dari Allah. Termasuk dakwah ini uzur Pak. Dalam sebuah ayat orang Yahudi bertanya kepada Nabi Musa, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadid. Hai Musa, ngapain kamu ngedakwahin orang-orang yang pasti akan diazab Allah? Orang Yahudi. Ngapain kamu dakwahin mereka? Hiji mual iman, dua pasti diazab ke Allah. Apa? Kamu ngapain dakwahin dia? Apa jawaban Musa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini mah uzur saya di hadapan Allah. Saya punya hujah di hadapan Allah bahwa saya telah menyampaikan. Ada alasan ma'dziratan ila rabbikum. Saya nyari alasan di hadapan Allah supaya itu dituntut. Baru yang kedua, wala'allakum yarsyudun. Dan kedua, mudah-mudahan sadar marane. Jadi sadar marane mah muka dua, muka hijau uzur di hadapan Allah. Termasuk saya di sini menyampaikan yang pertama saya niatkan adalah saya punya uzur di hadapan Allah bahwa ilmu saya sudah disampaikan. Yang saya pelajari dengan beasiswa pemerintah dan juga pemerintah sudah mengamanahkan, silakan belajar di tempat kami tapi sampaikan risalah ini kepada kaum muslimin. Saya punya alasan di hadapan Allah menyampaikan. Nuka dua, la'allahum yarsyudun. Nuka dua mah yang mudah-mudahan baik saladar. Sing saladar. Teu sadarnya baik ya saya sudah punya uzur di hadapan Allah. Tah kita juga sama, kalau kita tidak berdakwah sama sekali, teu amar ma'ruf, teu nahi munkar, teu nyuruh-nyuruh salat acan,
ngajak-ngajak ngaji acan atau tidak membawa orang pada lebih baik dari sebelumnya, khawatir kita ditanya oleh Allah karena ada ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata para ulama yang paling kuat mengartikan minkum bukan litab'id, bukan beberapa atau di antara orang, tetapi min dalam kata minkum di situ lil kulli, untuk semua, keseluruhan. Artinya setiap orang punya kewajiban dan punya tanggung jawab menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan, ilmu dan kesempatan masing-masing yang bisa lakukan. Sekali lagi, setiap orang punya beban tanggung jawab di atas pundaknya memikul dakwah ini dengan kemampuan, kesempatan dan ilmu yang dia miliki masing-masing. Kita adalah dai, kebenaran jadi pengusaha. Kita adalah dai, kebenaran jadi polisi, jadi abri, jadi hakim, jadi guru, jadi PNS, kebenaran. Tapi aslinya kita dai. Nah, doatun qabla kulli syai'. Kita adalah para dai sebelum menjadi apapun. Balighu anni walau ayat, sampaikan balik walaupun hanya satu ayat. Jadi artinya apa? Harus ada kita peran dalam dakwah, minimal amar ma'ruf atau nahi munkar, ngajak sholat, melarang dari maksiat, minimal kemampuan kita. Kalau kita misalkan di dunia pekerjaan, minimal kalau kita mau sholat ngajak teman, ayo sholat dulu, itu sudah amar ma'ruf. Atau ke teman, jangan main sholat kamu, misalkan dengan bahasa kita lah, bahasa gaul yang sesuai dengan umurnya, itu nahi munkar. Harus ada seperti itu. Ya. Kalau tidak, itu pun tidak bisa, minimal hati kita menolaknya. Itu selemah-lemahnya keimanan. Wadzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya keimanan. Jadi setiap orang wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Dan agar kita punya alasan di hadapan Allah kelak nanti di yaumi al-jaza. Ketika Musa juga diprotes oleh kaumnya, ngapain kamu dakwah di sini Musa? Padahal mereka kaumnya al-azab. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa ini alasanku di hadapan Allah agar aku punya alasan menggugurkan kewajiban. Dan yang kedua, mudah-mudahan yang aku ajak berdakwah itu, aku ajak kebaikan itu mendengar. Mudah-mudahan. Jadi abi itu Pak dulu Pak, badai pites, badai kulem, badai pomo, badai nyender itu bahasa lupa mangga. Dan kewajiban Nabi menyampaikan unggul. Nanti kalau ada yang nyerap ilmunya silahkan, kalau tidak ada yang pulang dengan bawa ilmu, ada yang pulang dengan bawa cenghar ya silahkan. Kalau bawa cenghar. Karena Rasul juga mengatakan inna ma'ana qasim. Aku mah cuma ngabagikeun. Wallahu yu'ti nu merek nama Allah. Kata Rasul, inni ana qasim dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya aku hanyalah seorang qasim, pemberi. Apa bukan pemberi, maaf, pembagi, distributor. Rasul itu distributor ilmu. Inna ma'ana qasim. Wallahu yu'ti, tapi Allah yang menyampaikan ke dianya. Bagi seberapa? Ngahunya 30 ilmu ngabarena teman. Anu fokus, ikhlas. Kemudian sengaja memang datang jadi tolabul ilmi. Bayar 100 lah. Bayar 80 ilmu. Anu bari nundutan lah, nundutan bayar 20 lah ilmu lumayan. Ulah teu bekal-bekal acan ka rumah 20% we ilmuna pasihan mangga. Itu. Nu udut mah 70. 70 ditambah punya hunyar kurangnya 20 50. Jadi Allah adil, Allah itu memberi sesuai dengan kadar kesungguhan dan ikhlasnya masing-masing. Dan Rasul hanya memberi, jadi fair dan clear. Aku cuma bagikan, Allah yang ngasih, ya Allah ngasih sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Tidak mungkin sama rata, Allah maha adil, tidak mungkin sama rata mendapatkannya. Tentu beda orang yang bari pitas, bari nundutan dengan bari yang fokus, bari yang udut dengan yang tidak udut, pasti beda itu kadar itunya, mendapatkan ilmunya pasti beda. Dan Allah adil memberi itu, insyaallah. Yang penting kita mah berkahnya, berkahnya dapat, alhamdulillah duduknya dapat berkah. Mudah-mudahan kita, ya. Akan masjidnya mau sampai 0. Ikon masjid tidak akan sampai 0, pasti tidak akan 0. Minimal ada yang bawa 20, ada yang bawa 10, ada yang bawa 70, 80. Dan itu tidak usah iri-irian. Allah yang adil, baginya maha adil, Allah maha adil. Sesuai dengan ikhtiar dan kesungguhan masing-masing. Beda-beda. Ya kan tapi lumayan kalau sehari 30 kali 1000 tahun seberapa?
Nabi SAW menjadi motivasi. Sesungguhnya aku hanya memberi, hanya membagi, maaf, dan Allah lah yang memberinya. Itu berbeda. Insyaallah. Itu ya ayat yang kedua, bahwa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Quran secara tartil agar memudahkan lias pula, tashilan, memudahkan at-tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu dalam Al-Muzammil itu kan kalau nggak salah turun wahyu itu yang kedua. Sedangkan artinya ayat Quran itu hanya beberapa ayat saja, tetapi disuruh kita membaca Quran dengan tartil. Padahal mungkin kurang dari 10 ayat ketika Muzammil turun itu. Itu kan perintah untuk baca Quran yang sudah turun bagi Nabi Muhammad dan untuk umatnya kemudian. Al-Quran itu kan diturunkan selain untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya nanti sampai hari kiamat. Quran kan panduan kita sampai hari kiamat. Quran itu adalah manual buku kehidupan kita dari Allah. Kan disuruh bangun malam, kemudian suruh baca Quran tartil. Padahal ketika turun surat Muzammil itu baru 3 surat. Kurang dari 10 ayat. Baru 3 surat. Baru Al-Alaq, Ad-Duha. Al-Alaq, kemudian Muzammil kan? Iya, kemudian Ad-Duha. Ad-Duha. Karena Ad-Duha itu turun, surat yang turun setelah Rasul hampir putus asa tidak turun lagi ayat. Penantian. Jadi apa yang dibaca oleh yang sudah turun itu hanya sedikit. hanya sedikit dan diulang-ulang. Pertama kan Al-Alaq, kemudian terputus itu 3 bulan sampai Rasul itu tetap putus asa lah ya, lari ke puncak gunung berteriak, mana yang dulu datang kepada saya di Gua Hiro, kok tidak datang lagi? Rasul ada kekhawatiran, jangan-jangan yang datang itu jin. Kekhawatiran gitu kan. Mana yang dulu datang kepada saya? Jangan-jangan Tuhanku meninggalkanku. Nah, lalu turunlah ayat wadduha, demi waktu duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Kan itu. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, Tuhanmu juga tidak membencimu. Ketika itu Rasul melihat wujud malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Malaikat Jibril terlihat dalam rupa aslinya. Sayapnya saja itu terbentang di antara timur dan barat. Ya. Jadi ketika Rasul putus asa, wahyu tidak turun lagi, naik ke atas, di atas itu ada Jibril dalam rupa aslinya. Terbentang sayapnya dari timur ke barat. Oh, besar sekali. Satu sayap malaikat itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jibril alaihissalam. Ada lagi yang lebih besar dari semua malaikat itu. Apa? Malaikat pemangku arsy. Dalam ayatnya, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Bahwa malaikat-malaikat pemangku arsy Allah itu ada 8 malaikat. Jarak antara ceuli jeung tak na malaikat eta pemangku arsy 8 eta, jarak antara syahmata udunai, ujung telinganya kepada katifnya, kepada pundaknya itu sejauh 300 tahun perjalanan. Jauh banget. Seberapa besar itu satu malaikat pemangku arsy. Kalau tadi Jibril sayapnya itu 5 tahun perjalanan, kalau ini mah tak kecilnya 300 tahun perjalanan. Besar sekali. Dan jumlah pemangku arsy itu ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyatun. Samaniyah yang 8 pemangku arsy. Itu malaikat-malaikat yang paling agung, malaikat pemangku arsy. Baik, kita kembali ke tema tadi, bahwasanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mengkaji, mentadaburi Al-Quran dan membacanya secara tartil. Kenapa tartil? Karena tartil adalah bacaan Quran yang paling memudahkan orang untuk tafakur dan tadabbur. Ya.
penting. Jadi sholat, tahajud, dan baca Quran. Kalau kita perhatikan Pak, ini sedikit khawatir ya, sedikit lintasan dalam pikiran saya. Boleh dikata mungkin tadabbur lah ya. Di dalam huruf shad itu banyak sekali perintah Allah. Coba saya sebutkan 7 saja, 7 perintah Allah yang terangkum oleh huruf shad. Seolah-olah huruf shad ini mewakili seluruh perintah-perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Salat. 2. Saum. Shad semua itu. 3. Sabar. 4. Somtun, diam. Yang kelima adalah silaturahim. Yang keenam adalah sedekah. Yang ketujuh adalah sidqun atau sidik. Apa itu? Benar atau jujur. Salat, sedekah, saum, sidik, sabar, apa tadi? Silaturahim, dan juga somtun. Kul khairan auliyas mut, katakan yang baik atau diam. Nah, Allah memilih kata diam itu dengan somtun pakai shad, bukan sukutun pakai sin. Berarti ada perbedaan antara somtun dengan sukut. Kalau somtun itu diam yang baik, kalau sukut itu diam yang negatif. Anak disuruh nyanyi oleh gurunya, nyanyikan lagu Bandung Indonesia Raya, Halo Bandung. Diam saja dia. Nah, itu namanya sukut yang tidak baik, artinya tidak positif. Tapi kalau somtun itu diam ketika kita tidak perlu bicara, itu namanya somtun. Makanya perintah hadisnya itu kulil khaira, katakan yang baik, awismut atau diam, usmut ya. Jadi huruf shad ini luar biasa ya, mewakili banyak kebaikan. Dari mulai sholat, sedekah, saum, sidik, dan lain sebagainya. Silaturahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Kita baru 2 poin, masih ada 8 poin lagi. Kita lanjutkan. Pelajaran dari surat Al-Muzammil ada sekitar 8-9 pelajaran, baru